Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan dari yang minggu lalu. Jadi hari ini kita bahas tentang elastisitas. Itu ada 3 macam, yaitu elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, dan elastisitas produksi. Nah, jadi elastisitas itu fungsi ini nanti yang kita bahas di sini menggunakan fungsi diferensial ya, menggunakan turunan. Kalau yang kemarin kita gunakan fungsi linier ya. Nah, nanti ada simbol ini sebagai elastisitas ya. Nanti ada N, apa ini namanya? Bentar. Namanya eta ya, eta. Nanti ada eta D, eta S, itu artinya eta D berarti elastisitas permintaan. Eta S berarti elastisitas penawaran gitu ya. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi ini intinya dy per dx, jadi turunan y terhadap x lalu dikalikan x per y. Nah, ini berarti bahwa elastisitas y sama dengan fx merupakan limit dari rasio antara perubahan relatif dalam y terhadap perubahan relatif dalam x. Ya, intinya ini menjelaskan rumus ini tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke elastisitas permintaan. Jadi elastisitas permintaan itu merupakan koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta, jumlah barang HID yang diminta akibat adanya perubahan harga P. Jadi fungsi permintaan dinyatakan HID sama dengan FP. Jadi HID tadi jumlah barang yang diminta itu adalah fungsi dari P harga. Nah, rumusnya seperti yang tadi ya. Berarti turunan jumlah yang diminta terhadap harga lalu dikali dengan harga dibagi jumlah barang yang diminta. Nah, selanjutnya nanti akan ada hasil eta D ya. Kalau eta D itu eta D mutlak dari eta D lebih dari 1 itu artinya elastis. Kalau eta D-nya sama dengan 1 itu adalah elastik uniter atau unit elastis. Dan kalau eta D itu kurang dari 1 adalah inelastis. Kalau eta D-nya itu elastis, artinya elastis itu berarti lebih dari 1 ya. Itu mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut berubah sebesar persentase tertentu, maka permintaan terhadapnya akan berubah secara berlawanan arah dengan persentase yang lebih besar daripada persentase perubahan harga. Itu untuk yang elastis saja. Jadi contohnya di sini fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan HID sama dengan 25 min 3B kuadrat. Tentukan elastisitas permintaannya pada tingkat harga P sama dengan 5. Jadi rumusnya yang ini ya, berarti yang perlu kita cari yaitu turunan HID terhadap P. Jadi HID ini kita turunkan terhadap P. Ini pelajaran PD ya, siapa yang dulu ikut PD yang saya mengajar itu pasti sudah
tahulah ini ya. Kalau turunan dari ini terhadap P berarti min 6P. Jadi Hi aksen D itu adalah min 6P. Berarti untuk mencari elastisitas D itu tinggal kita masukkan rumusnya yang ini. Berarti D per DP ini kan berarti Hi aksen D ya. Hi aksen D-nya min 6P. Lalu kita kalikan dengan P per D-nya. Nah, P-nya kita ganti yang sesuai di soal itu 5. Kita masukkan hasilnya 3. Berarti 3 itu lebih dari 1 artinya elastis. Arti dari elastis, maka setiap harga naik sebesar 1%, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang sebanyak 3%. Gitu ya. Lalu bagaimana kalau ini elastisitasnya elastis ya, lebih dari 1. Yang ini kan, yang ini elastis ya, elastis lebih dari 1 artinya kalau harganya naik sebesar 1%, maka jumlah barang yang diminta turun atau berkurang sebanyak 3%. Itu kalau elastis. Lalu bagaimana Bu kalau elastis uniter? Artinya elastisitasnya sama dengan 1. Nah, ini artinya perubahan harga dengan jumlah barang yang diminta itu sama. Jadi misalkan perubahan harga sebesar ada kenaikan harga sebesar 1%, maka jumlah barang yang diminta juga akan berkurang sebanyak 1%. Kalau kenaikan harganya turun sebesar 30% misalnya, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah sebanyak 30% juga. Nah, itu kalau elastis uniter. Ya, jadi elastisitasnya sama dengan 1. Lalu bagaimana Bu kalau inelastis, artinya elastisitasnya kurang dari 1. Nah, itu artinya setiap ada kenaikan harga, misalnya kenaikannya sampai 30%, tapi jumlah barang yang diminta itu hanya turun sebanyak 10% misalnya loh ya. Jadi nggak signifikan gitu loh. Atau mungkin ada kenaikan harga sebesar 50%, tapi jumlah barang yang diminta itu nggak ada perubahan, sama aja. Ya, itu berarti elastisitasnya itu 0. Jadi tidak ada perubahan apapun. Mau bertambah harganya seberapapun, tapi jumlah yang diminta itu tidak ada perubahan. Contohnya misalnya obat kanker misalnya ya. Jadi mau harganya berapapun, kalau butuh kan pasti dibeli. Nah, itu kalau dia inelastis ya. Kalau elastisitasnya kurang dari 1. Nah, jadi begitu ya untuk elastisitas permintaan. Selanjutnya yaitu elastisitas penawaran. Di elastisitas penawaran itu juga sama koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan berkenaan dengan perubahan harga. Jika fungsi penawaran ya ini samalah dengan yang tadi, elastisitasnya kalau lebih dari 1 juga elastis sama, tapi di sini kalau inelastis itu mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut berubah sebesar persentase tertentu, maka penawarannya juga berubah secara searah dengan persentase yang lebih kecil daripada persentase perubahan harga. Itu kalau inelastis ya. Kita lanjut ke contoh dulu.
Nah, contohnya fungsi penawaran suatu barang dicerminkan oleh QS sama dengan min 200 plus 7P kuadrat. Berapa elastisitas penawarannya pada tingkat harga P10 dan P15. Nah, jadi sama ya rumusnya, masih sama dengan tadi. Berarti kita turunkan QS dulu terhadap P, ya, aksen S itu DQS per DP sama dengan 14P. Jadi ini kita turunkan, yang ini 0 plus, nah 7P kuadrat ini kan berarti 7 kali 2P, berarti 14P. Nah, untuk P sama dengan 10, rumusnya sama dengan tadi. Kita masukkan saja. Yang ini tadi 14P ya, yang ini kan 14P dikali dengan P per QS. Kita ganti P-nya sama dengan 10, ketemu 2,8. Dan untuk P sama dengan 15 ketemu 2,3. Nah, di sini elastisitas dari penawaran ya ada 2,8 dan 2,3. Berarti kan ini artinya elastisitasnya lebih dari 1, yaitu elastis ya tadi. Elastisitasnya lebih dari 1 itu elastis yang ini. Nah, artinya apa? Berarti setiap ada kenaikan harga sebesar 1%, maka barang yang ditawarkan akan bertambah juga sebesar 2,8%. Jadi kan yang penawaran itu searah. Jadi kalau harganya naik, berarti barang yang ditawarkan juga naik. Tapi yang permintaan tadi kan berlawanan arah ya. Jadi kalau harganya naik, jumlah yang diminta juga turun. Itu berlawanan. Kalau yang ini searah. Berarti artinya setiap ada kenaikan harga sebesar 1%, maka jumlah yang ditawarkan juga naik sebesar 2,8%. Begitu ya. Untuk selanjutnya elastisitas produksi. Jadi elastisitas produksi ini adalah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah keluaran atau output yang dihasilkan akibat adanya perubahan jumlah masukan yang digunakan. Jadi merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah keluaran terhadap persentase perubahan jumlah masukan. Jika K melambangkan jumlah produk yang dihasilkan, sedangkan X melambangkan jumlah faktor produksi yang digunakan dan fungsi produksinya dinyatakan dengan K sama dengan Fx, maka elastisitas produksinya masih sama ya rumusnya. Di turunan dari K dikali dengan X per K. Nah, di sini kalau belum dicantumkan yang tentang elastisitasnya. Nah, di elastisitas penawaran, elastisitas produksi ini dibedakan kalau elastisitasnya itu lebih dari 0, kurang dari 1, lalu kalau dia kurang dari 0, kalau dia lebih dari 1 ya, dibedakan dari ini. Jadi kalau ini dikatakan dia irasional, artinya tidak rasional lah. Yang ini baru rasional, yang ini irasional. Jadi ibaratnya fungsi produksi ini di sini ya, fungsi di elastisitas produksi ini kan fungsi dari ini ya, X itu kan melambangkan jumlah faktor produksi, K itu melambangkan jumlah produksi. Jadi yang dinamakan produksi ini kan
kita mengolah dari bahan baku menjadi bahan jadi. Bahan jadi itu bahan yang kita jual ke konsumen. Nah, bahan baku itulah yang namanya faktor produksi. Nah, K ini adalah produknya, outputnya. Yang X ini adalah inputnya. Gitu loh. Nah, faktor produksi ini kalau kita ubah, mau kita tambah, itu kan bisa jadi dia juga akan menambah jumlah produksi. Kalau kita tambah terus, maka bisa jadi juga akan mengurangi jumlah produknya. Nanti kita bahas ya. Nah, jadi dikatakan dia irasional itu kalau elastisitasnya lebih dari 0 atau elastisitasnya kurang dari 0. Negatif, yang ini positif. Nah, yang bagus untuk faktor produksi itu antara 0 sampai dengan 1 untuk elastisitasnya ya. Jadi seorang produsen itu kan pengennya selalu mendapat keuntungan yang maksimum ya. Jadi nanti disinilah di elastisitas antara 0 dan 1 inilah produsen itu mendapatkan keuntungan maksimum. Oke, kita bahas contoh dulu. Jadi di sini contohnya fungsi penawarannya ini, hitunglah elastisitas produksi pada tingkat penggunaan faktor produksi sebanyak 3 unit dan 7 unit. Nah, ini kita turunkan ke aksen ini terhadap X, berarti kan 12X min 3X kuadrat. Nah, elastisitasnya sama rumusnya. Kita masukkan X-nya kita ganti 3, maka hasilnya 1. X-nya kita ganti 7, hasilnya 9. Berarti ini semuanya irasional ya. Dia sebaiknya untuk produsen itu menghindari untuk penambahan faktor produksi sebanyak 3 dan 7 unit karena produsen tidak akan mendapatkan keuntungan yang maksimum di titik ini ya, karena dia lebih dari 1. Wah, ini rasional ya yang 1. Oh ya, masih bisa ini. Ini harusnya 1 itu masuk mana ya? Kayaknya 1 itu masuknya di sini. Di sini. 0 masuknya di sini. Gitu. Itu ya. Oke, kita bahas dulu maksudnya ini bagaimana sih Bu ya. Kok dikatakan keuntungan maksimum itu berada di titik ini yang rasional ini. Oke. Nah, elastisitas ini ya, elastisitas produksi kalau lebih dari 1 itu sama saja garis kemiringan ini. Kalian bisa lihat ya, misalkan ini adalah kurva produksinya. Nah, apa ini? Eta K itu yang ini kemiringannya ini. Jadi kemiringannya kalau lebih dari 1 atau positif itu dia irasional. Kenapa? Setiap ada penambahan faktor produksi, maka kurva produksinya itu semakin tinggi. Jadi kan produsen itu pengennya mendapatkan keuntungan yang maksimum. Contohnya gini, misalkan seorang petani menanam padi misalnya. Nah, padi itu kan butuh pupuk ya. Jadi produknya itu adalah padi,
outputnya padi, inputnya pupuk, jadi faktor produksinya adalah pupuk. Yang ini pupuk, outputnya ini padi. Nah, kalau kita tambah dengan pupuk, kita tambah misalnya di X3, maka faktor produksinya segini. Produksi pupuknya segini. Produksi padinya segini. Kita tambah lagi produk pupuknya, produksinya semakin naik ya, padinya semakin banyak. Kita tambah lagi pupuknya di X4, ternyata padinya semakin bertambah banyak juga. Kita tambah lagi di X2 semakin naik juga. Lalu kita tambah lagi di sini naik lagi. Kita tambah lagi pupuknya kok semakin turun. Kita tambah lagi semakin turun. Berarti kan kalau di logika memang tanaman itu kalau kebanyakan pupuk bisa mati kan ya. Nah, ini logikanya begitu. Berarti produk padinya itu semakin berkurang. Nah, dikatakan irasional kenapa di sini kan bagus ya Bu, ini kan semakin naik. Nah, produsen itu kalau kita tambah terus, berarti kan kita tidak tahu produsen itu kan pengennya keuntungannya maksimum kan. Berarti ternyata kita tambah di X1 masih naik lagi, kita tambah lagi kan seterusnya akan begitu. Berarti itu dikatakan irasional, tidak bagus untuk produsen. Nah, sebaliknya yang ini tadi kita kalau eta-nya kurang dari 0 artinya kan kemiringannya negatif kan ya, lerengnya kan negatif begini ya kan. Nah, ini kan negatif, kalau ini kan lerengnya positif. Jadi ini juga dikatakan irasional. Kenapa ya, karena tadi produksinya semakin turun. Jadi ini inputnya banyak, di sini inputnya kan banyak ya di sini. Nah, produknya padinya itu semakin berkurang. Nah, yang bagus di antara 0 dengan 1. Yang paling bagus adalah ini. Ada 0 ya, kemiringannya 0. Ini yang paling maksimum. Jadi keuntungan maksimum produsen itu ada di sini. Puncaknya kan ini kurvanya kan yang ini. Nah, puncaknya kan ada di sini. Keuntungan maksimum produsen itu ada di sini. Nah, ini yang dikatakan rasional, yaitu elastisitasnya antara 0 sampai 1. Yang paling bagus adalah 0 gitu ya. Kalaupun 0 nggak ada berarti antara 0 dan 1. Nah, begitu. Itu untuk yang elastisitas produksi. Jadi kurang lebih begitu. Contoh soalnya tadi sudah ya. Silakan jika ada yang ditanyakan japri ke saya ataupun di WA group. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.